Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi terhadap kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang memutuskan di balik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta, guys. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya membuka dan mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini memberikan diri kamu informasi yang bersifat positif atau memang bersifat negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dan pola pemikiran teman-teman. Apakah berpikiran secara positif ataupun berpikiran secara negatif. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu di depan saya ini. Kartu pertama untuk diri kamu. Muncul kartu The Tower. Di mana dengan kemunculan kartu ini, ibaratnya berlambangkan zodiak Taurus berunsurkan tanah. Di sisi lain, guys, dengan kemunculan kartu ini, ada dua sisi yang ingin saya katakan terhadap diri kamu. Sisi pertama, diri kamu saya melihat di sini sedang berusaha membangun suatu pondasi di dalam kehidupan kamu. Di sisi keduanya, ada seseorang ataupun ada satu energi yang saya rasakan sedang menerima suatu kehancuran, di mana rasa kehancuran yang dia terima tersebut bisa saja dari perbuatan dia atau memang orang lain yang membuat kehancuran kepada diri dia. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu yang tadi saya mengatakan bahwasannya diri kamu sedang membangun suatu pondasi terhadap kehidupan kamu, kemungkinan dengan apa yang kamu jalankan di masa lalu, saya melihat kehidupan kamu di masa lalu itu baik ketika diri kamu bersama pasangan kamu atau memang kamu yang sedang single parent untuk saat ini. Kehidupan yang kamu jalankan tersebut merupakan suatu kehidupan di mana kehidupan tersebut hanya suatu kekacauan yang kamu terima. Hanya rasa sakit hati yang kamu terima. Hanya
suatu keberantakan yang kamu terima. Itu yang saya rasakan terhadap kemunculan kartu ini, guys. Karena posisinya, kalau ibaratnya diri kamu saya letakkan di warna putih ini, kamu sedang melihat kondisi kamu untuk saat ini. Saya sudah benar-benar hancur, saya benar-benar kacau. Apakah kehancuran dan yang saya rasakan ini kebodohan saya karena saya terlalu cinta terhadap orang lain dan orang lain memperlakukan saya seperti ini, atau memang justru yang lainnya? Inilah yang kamu jalankan ketika di masa lalu. Kalau untuk saat ini diri kamu sedang memperbaiki keadaan kamu di masa lalu, kamu sedang berusaha ini memperbaiki satu persatu secara perlahan-lahan, mulai dari segi pekerjaan, dari segi perasaan, dari segi materi, ataupun dari segi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan. Kalau saya berbicara di luar dari pihak kamu dengan kemunculan kartu The Tower ini, ada tindakan yang membuat diri dia merasa hancur karena memang dia telah menghancurkan seseorang ketika bersama dia, atau bisa saja dengan kehancuran yang sedang dia rasakan karena memang dia menyembunyikan sesuatu atau dengan sengaja menghadirkan pihak ketiga terhadap diri kamu, di mana kehadiran pihak ketiga tersebut merenggut semua kebahagiaan kamu. Ini dia, guys, yang saya lihat dan yang saya rasakan terhadap kedua energi. Nah, bagaimana kartu yang di bawahnya? Muncul kartu sakit hati. 3 pedang menusuk satu hati. Dengan kata lain, pedang tersebut menusuk secara dalam dan membuat seseorang yang menerima sakit hati tersebut depresi, trauma, dan tidak mau dulu memikirkan perasaan dia. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemungkinan kemunculan kartu kedua ini ada seseorang yang sedang merasakan perasaan yang harmonis, tetapi perasaan yang harmonis tersebut justru membuat diri dia hancur. Karena yang dia kira petualangan yang dia lakukan tersebut membuat diri dia bahagia, justru tidak membuat pemikiran dia bahagia, melainkan kekacauan. Kalau saya masih berbicara dari posisi kamu, dari unsur sakit hati inilah membuat diri kamu membangun suatu pondasi di dalam kehidupan kamu secara perlahan-lahan tetapi pasti. Ini dia, guys. Nah, bagaimana terhadap bagian kedua? Apakah pemikiran dan perasaan saling sinkron terhadap kedua belah pihak energi tersebut? Muncul kartu Page of Wands. Di mana kemunculan kartu
Page of Wands ini ketika saya mengkaitkan terhadap diri kamu, ada saya lihat ataupun saya merasakan kamu itu sedang membuat suatu kehidupan barukah, atau memang sedang membuat hal baru di dalam kehidupan kamu. Dengan hal baru yang sedang kamu buat di dalam kehidupan kamu, faktor inilah yang memacu diri kamu bergerak terhadap aspek tersebut. Kedua faktor ini guys yang membuat diri kamu untuk bergerak terhadap aspek kemajuan tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi di luar diri kamu, kemungkinan rasa sakit hati ataupun rasa kehancuran yang dia terima untuk saat ini, itu memang karena asmara baru yang sedang dia ambil, yang sedang dia jalankan. Ini dia guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Page of Wands, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, luar biasa. 4 elemen, 4 unsur. Api, air, udara, dan tanah. Seakan-akan 4 unsur ini mendukung diri kamu untuk bergerak maju, untuk membuat suatu hal baru, karena memang kamu sedang merasakan atau membangun suatu pondasi secara perlahan-lahan. Nah, bagaimana kartu di sampingnya lagi guys? Wow, muncul beberapa tongkat. Kalau saya berbicara dari segi kamu, masih berbicara dari segi kamu, kemungkinan ada salah satu perencanaan yang sedang kamu susun untuk kehidupan kamu. Kemungkinan dengan perencanaan yang kamu susun itu, salah satunya akan kamu dapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, kalau saya berbicara dari sisi di luar posisi kamu, kemungkinan akan timbul salah satu permasalahan, di mana permasalahan tersebut dari rasa sakit hati yang dia buat, karena memang awal mulanya rasa sakit hati ini muncul dari hubungan baru yang dia lakukan. Kalau saya berbicara terhadap dua energi, baik diri kamu ataupun terhadap orang di luar dari posisi kamu, dengan kemunculan beberapa tongkat ini, akan ada satu energi yang saling memberikan suatu perlawanan, di mana perlawanan tersebut akan membuat sakit hatikah, atau memang akan membuat suatu hubungan yang harmonis terhadap orang barukah, atau memang akan membuat hubungan yang harmonis terhadap orang lama. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu bagian ketiga, kesimpulan dari kartu bagian pertama dan bagian keduanya? The Empress. Untuk kedepannya, ada satu energi yang akan membuat diri dia dalam kondisi kemandirian, yang akan membuat diri dia kesendirian. Atau bisa saja untuk kedepannya akan ada satu energi yang posisi diri dia jandakah, atau memang selesai ikatan dari pasangan dia. Atau kalau saya berbicara dari sisi lainnya, untuk kedepannya
Kamu akan menghadapi suatu situasi di mana situasi tersebut membuat diri kamu harus bertanggung jawab kepada diri kamu kembali. Kesendirian akan kamu rasakan untuk kedepannya, guys. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang kesendirian diri kamu tersebut faktornya dari rasa sakit hati yang sangat mendalam, dari faktor trauma terhadap perasaan. Kamu masih trauma di sini, dan kamu untuk kedepannya belum bisa menerima orang baru yang akan datang terhadap diri kamu. Karena kamu akan mempertimbangkan dan kamu akan berpikiran, apakah kedatangan dia hampir sama terhadap orang di masa lalu saya, atau memang kedatangan dia membuat diri saya merasa bahagia atau tidak. Kalau saya berbicara dari sisi lain, dengan apa yang kamu pikirkan tadi, dengan aspek yang saya katakan, kemungkinan untuk kedepannya kamu belum bisa menentukan dan kamu masih betah terhadap kesendirian kamu. Karena memang dengan rasa kesendirian yang telah kamu jalankan, kamu berasa mampu dan kamu tidak membutuhkan orang lain. Karena ada rasa tanggung jawab yang masih kamu pegang. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan mengangkat kartu terakhir, Judgment. Perubahan, perbaikan, yang mati dibangkitkan kembali. Kalau saya mengaitkan kartu Judgment dengan kartu The Empress terhadap diri kamu untuk kedepannya, dari rasa kesendirian kamu tersebut, kamu akan menerima suatu perubahan, kamu akan menerima suatu pemulihan, kamu akan menerima suatu perbaikan, di mana ketiga aspek yang saya katakan tadi akan membuat diri kamu sedikit bernapas lega dan membuat diri kamu merasa tenang dan akan membuat diri kamu merasa bahagia. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap orang yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan kemunculan kartu The Empress dengan kartu Judgment ini, ada seseorang yang akan memberikan suatu perlawanan, atau bisa saja seseorang akan mempertunjukkan bagaimana sifat asli dia, akan mempertunjukkan bagaimana sifat asli dia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang dia mengharapkan sesuatu yang dia harapkan seharusnya diberikan oleh orang yang meninggalkan dia. Dia mengharapkan sesuatu itu bisa diberikan. Nah, kalau saya berbicara terhadap kedua sisi, terhadap dua energi dengan kemunculan kedua kartu ini, sama-sama akan menerima suatu pembaharuan di dalam kehidupannya untuk kedepannya. Akan tetapi ada satu energi yang tidak bisa menerima perbaikan dari energi lain. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.